Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib. Kami percaya Engkau selalu pegang janji-Mu Tuhan, bahwa mujizat nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang mengerti, dan kami percaya kami punya Allah yang peduli atas setiap persoalan kami. Haleluya, haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Stefanus Sujono. Saya persilahkan. Saudara yang terkasih, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, firman-Mu adalah terang buat kaki kami, terang buat jalan kami, sehingga kami tidak akan tersesat. Oleh sebab itu kami membutuhkan cahaya kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengurapi hati setiap kami. Haleluya. Amin. Shalom kepada jemaat Betani Sangkakala. Saya mengucap syukur saudara sampai hari ini ada di dalam pemeliharaan dan kasih karunia Tuhan setiap saat. Di tengah-tengah situasi sulit yang kita hadapi, kita tetap keluar sebagai pemenang, kita tetap ada di dalam pengharapan yang luar biasa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin membukanya dengan ayat dari Kolose pasal 2,
ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kolose pasal yang kedua, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, firman Tuhan memiliki penekanan kepada berakar di dalam Dia. Kalau kita berakar di dalam Dia, saudaraku, kita akan tetap di dalam Dia. Kita akan kuat, tidak tergoyahkan, kokoh di dalam Dia, saudara. Hidup kita juga akan selalu melimpah dengan ucapan syukur kalau kita berakar di dalam Dia. Saudara dan saya akan bertambah teguh dalam iman kalau kita berakar di dalam Dia. Kita bisa dibangun di atas Dia kalau kita berakar di dalam Dia. Jadi kunci dari segalanya, saudaraku, adalah berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Kristus. Kenapa, saudaraku? Karena akar adalah fondasi. Akar adalah dasar, saudaraku. Akar adalah kekuatan, saudaraku. Nah, kalau kita belajar tentang akar, saudaraku, itu luar biasa sekali, saudaraku. Ya, kekuatan dari sebuah pohon atau tanaman tidak terletak kepada batang yang besar, tidak terletak kepada daunnya yang rimbun atau rantingnya yang banyak. Tetapi kekuatan dari sebuah pohon, saudaraku, itu terletak kepada akarnya. Nah, akar pohon itu akan mengalami pertumbuhan yang unik, saudaraku. Dan akar akan memiliki karakteristik tertentu kalau, saudaraku, akar itu menghadapi ancaman. Jadi kalau akar ada dalam keadaan yang nyaman-nyaman saja, saudaraku, maka akar itu hanya sekedar menjadi akar yang biasa. Kalau ada angin goncangan atau tekanan itu menimpa pohon itu, saudaraku, ya pohon itu akan segera roboh, saudara. Karena akar adalah kekuatan dari sebuah pohon, maka akar harus mengalami pertumbuhan, saudara. Ya. Ternyata, saudaraku, akar itu hanya bisa bertumbuh kalau, saudaraku, dia menemukan ancaman-ancaman di dalam dirinya, saudara. Nah, ada dua ancaman yang membuat akar bisa mengalami pertumbuhan yang spesifik, saudaraku. Yang pertama adalah ancaman angin atau tekanan atau goncangan, saudaraku. Kalau sebuah tanaman atau pohon menghadapi tekanan angin, saudaraku, maka akar dari pohon itu akan bergerak dan bertumbuh pesat ke arah pusat bumi, saudara. Ya, akar itu akan masuk makin dalam lagi, dia akan semakin panjang jauh ke pusat bumi, saudara. Namanya adalah geotruk. Jadi akar itu bergerak dan bertumbuh ke arah pusat bumi. Yang kedua, akar akan mengalami pertumbuhan kalau menghadapi ancaman kekeringan, saudaraku. Nah, kalau sebuah tanaman atau pohon menghadapi kekeringan, tidak ada air, saudaraku, maka akar akan bergerak, saudaraku, ke arah mata air. Akar akan terus bergerak, bertumbuh, mencari sumber air, saudaraku. Dia akan mencari sampai bisa mendapatkannya, saudaraku. Sehingga pohon atau tanaman yang ditopang olehnya itu bisa diberi minuman dari akar tersebut, saudaraku. Jadi, akar akan mengalami pertumbuhan yang spesifik yang luar biasa jika menghadapi ancaman angin dan ancaman kekeringan, saudaraku. Nah, mari kita lihat satu persatu, saudaraku. Sebuah pohon tidak akan bertumbuh besar, tidak akan menjadi pohon yang kuat dan kokoh kalau dia tidak memiliki akar, saudaraku, yang bergerak ke pusat bumi, yang semakin jauh ke dalam tanah dia bergerak, saudaraku, dan bertumbuh. Tetapi akar itu hanya bisa bergerak ke arah pusat bumi semakin dalam kalau pohon atau tanaman yang dia topang itu menghadapi ancaman angin atau tekanan dan goncangan, saudaraku. Nah, itu sebabnya kalau hidup anak Tuhan, saudaraku, menghadapi kesulitan dan tantangan, jangan takut. Tuhan punya maksud dan tujuan supaya saudara semakin berakar ke arah pusat, yaitu bertumbuh akar saudara ke arah Kristus. Kalau engkau berakar di dalam Dia, saudaraku, ke arah Kristus, maka engkau akan menjadi pohon kehidupan yang sangat kuat.
menghadapi tantangan goncangan seperti apapun, engkau tidak akan bisa dirobohkan. Tapi justru engkau akan semakin kuat. Engkau akan semakin bisa menghadapi semuanya dengan mengandalkan kekuatan akar itu, yaitu akar yang menuju kepada pusat Kristus itu, saudaraku. Saudaraku, di dalam dunia parenting, ada istilah yang dikenal dengan nama helikopter parenting. Apa itu helikopter parenting? Helikopter parenting adalah orang tua yang mendidik anak ya dengan cara kalau anaknya, saudaraku, menghadapi kesulitan, tantangan dalam hidupnya, maka kesulitan itu akan diambil alih oleh orang tuanya, saudara. Biasanya orang tua yang helikopter parenting semacam ini adalah orang tua yang dulu hidupnya sulit, susah. Itu sebabnya ketika dia berkeluarga dan punya anak, dia tidak ingin anak-anaknya jadi susah hidupnya. Dia mau menyediakan jalan tol di depan anaknya. Semuanya dia buat serba mudah. Jadi kalau anaknya sejak kecil, saudaraku, terbiasa, saudaraku, kalau ada kesulitan, kesusahan, saudaraku, maka orang tuanya lah yang menyelesaikan. Orang tuanya menangani, saudaraku. Orang tuanya yang take over masalah itu. Jadi hidup anak itu terus ada di dalam kemudahan-kemudahan. Nah, yang berbahaya ketika anaknya menjadi dewasa, saudara. Ketika orang tuanya tidak punya kemampuan lagi untuk berdiri di depan anaknya, ketika kesulitan dihadapi oleh sang anak yang sudah dewasa itu, anaknya tidak akan pernah mampu menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena tidak terlatih, tidak terbiasa. Ya. Hidupnya serba mudah, semua yang diinginkan selalu didapatkan. Tidak ada proses yang dijalani, apalagi jalan yang berliku, saudaraku. Itu sebabnya anaknya menjadi anak yang gampang. Nah, anak yang diizinkan oleh orang tua, saudaraku, untuk menghadapi kesulitan dan belajar menyelesaikannya sendiri, maka anak itu akan terlatih. Jadi orang tua tidak boleh berdiri di depan anak, orang tua harusnya berdiri di samping anak, menjadi supporter, menjadi pendukung, menemani di dalam proses anaknya berlatih menghadapi masalah dan menyelesaikannya dengan cara yang baik dan benar. Banyak orang, saudaraku, yang melemparkan tanggung jawab kalau ada masalah, lari dan menghindar. Kenapa? Karena sejak kecil tidak dilatih orang tuanya dan tidak teruji menghadapi angin pencobaan, menghadapi kesulitan dan tantangan. Akar kehidupannya menjadi dangkal, saudaraku. Tidak kuat. Ya. Tapi kalau kita diizinkan Tuhan, saudaraku, menghadapi masalah dan tantangan, jangan pernah takut. Ketika engkau berakar di dalam Kristus, maka tantangan dan kesulitan itu justru akan membuat hidup saudara semakin kuat dan kokoh. Kenapa? Karena saudara mengandalkan Tuhan. Jadi bagaimana cara supaya kita anak-anak Tuhan berakar di dalam Kristus, menghadapi ancaman, angin, tekanan, badai, saudaraku, masalah dan kesulitan? Caranya adalah dengan mengandalkan Tuhan. Ya. Saya mau baca di dalam sebuah ayat di Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya musim terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Perhatikan, saudara, kitab Yeremia ini mengatakan bahwa orang yang berakar di dalam Tuhan itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Lewat dia mengandalkan Tuhan, saudaraku, maka dia akan sanggup menghadapi segala macam tantangan di dalam kehidupannya. Tapi sebaliknya, orang yang mengandalkan kekuatan dirinya, saudaraku, dia akan cepat roboh. Dia akan menghadapi tantangan dalam kehidupannya dan dia akan dihancurkan oleh masalah itu, saudaraku. Ya. Mungkin saja sepertinya dia berhasil mengatasi, tapi sebetulnya dia membangun hidupnya di atas kekuatannya sendiri. Dan satu hari itu, masalah itu akan merobohkan dia. Saudara. Itu sebabnya, baiklah setiap kita anak-anak Tuhan,
Selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu aspek hidup kita. Dalam membangun keluarga, hubungan suami istri, orang tua anak, andalkan Tuhan. Saudara membangun pekerjaan bisnis saudara, sedang ada terpaan angin di masa pandemi corona ini. Ada banyak bisnis yang jatuh, yang jungkir balik saudaraku. Tapi ketika engkau mengandalkan Tuhan, engkau akan punya akar yang kokoh, kuat di dalam Kristus. Engkau akan bisa melewati dan ada waktu. Dan saudara akan tiba pada waktu Kairos itu, saudara akan keluar sebagai pemenang. Dalam semua aspek hidup kita, saudaraku, mari andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan sepenuhnya. Karena lewat saudara mengandalkan Tuhan, akar kehidupanmu akan bergerak dan bertumbuh ke arah pusat, yaitu ke arah Kristus. Dengan demikian, engkau akan menjadi pohon kehidupan yang begitu kuat dan kokoh menghadapi ancaman apapun, saudaraku. Ya, ada seorang hamba Tuhan, saudaraku, hidupnya sederhana. Satu kali dia diminta untuk bicara di dalam sebuah konferensi internasional sebagai pembicara. Jadi ketika dia akan berangkat, dia persiapkan diri, dia membeli beberapa potong atau setel pakaian karena pakaiannya itu nggak banyak, saudaraku. Ya, karena dia hamba Tuhan yang sederhana. Nah, jadi dia pergi ke toko pakaian, lalu dia membeli, saudaraku. Nah, tentu baju yang dia beli, pakaian yang dia beli adalah pakaian yang murah. Dan dia senang berhasil mendapatkan sebuah toko yang menjual pakaian ya, yang masih bagus, ya, yang dia cocok pakai, tapi harganya murah. Nah, waktu dia ambil beberapa setel pakaian itu, lalu dia bayar ke kasirnya, pemilik dari toko itu memberitahu pada dia bahwa pakaian yang dia beli itu sebetulnya adalah pakaian mayat, di mana pakaian itu sudah dibersihkan, sudah di laundry, sudah dicuci bersih, tidak akan kotor, tapi ya dia harus diberitahu oleh pemiliknya bahwa itu adalah pakaian bekas mayat supaya ya dia bisa nyaman memakai karena tahu dari mana sumbernya baju itu, saudara. Karena itu toko pakaian bekas. Nah, ketika dia mendengar bahwa itu adalah baju mayat, dia berkata, oh nggak apa-apa, karena saya cocok pakai bajunya, dan ternyata harganya sesuai dengan budget kantong saya. Singkat cerita, saudaraku, dia beli baju bekas dari bekas mayat itu, dan dia bawa pergi ke konferensi itu. Ya, ketika dia sedang persiapan untuk sesi dia bicara, saudaraku, di kamar hotel, dia kaget menemukan, saudaraku, ketika dia pakai baju yang dia beli dari toko pakaian bekas itu, ternyata baju itu, kantongnya itu tidak ada lubangnya, saudara. Jadi kantongnya itu dijahit 4 sisi, atas, bawah, kiri, kanan, saudaraku. Sehingga penampakannya atau bentuknya kantong atau saku, tapi tidak ada lubangnya, saudaraku. Dari situlah dia tahu, dia menyadari bahwa ternyata baju yang dipakai untuk mayat, saudaraku, itu ternyata kantongnya tertutup rapat. Dan itu berbicara tentang sebuah filosofi. Kenapa budaya atau tradisi seperti itu dilakukan di negara itu, saudaraku? Karena mereka punya filosofi bahwa orang yang sudah meninggal atau mati pergi tanpa bisa membawa apa-apa. Kalaupun dia orang yang kaya raya, dia nggak bisa bawa hartanya. Dia orang berpangkat, pangkatnya dia nggak bisa bawa. Dia orang yang hebat, prestasinya dia nggak bisa bawa meninggal. Jadi orang yang meninggal itu pergi tanpa membawa apa-apa, kosong. Karena dulu dia lahir di bumi, dia datang juga dengan kosong. Dan itulah yang membuat kehidupan manusia selalu diingatkan untuk tidak pernah mengandalkan dirinya sendiri. Jadi dia tampil percaya diri membawakan seminar di konferensi itu, dan dia berikan pengertian dari baju yang dia pakai kepada peserta konferensi. Dia berkata, saudara tahu bahwa baju yang saya pakai ini adalah bekas mayat. Ya, saya baru tahu bahwa ternyata pakaian bekas mayat itu ada sakunya tapi nggak ada lubangnya karena dijahit 4 sisinya. Nah, dia sampaikan kepada peserta konferensi itu bahwa hidup kita tidak boleh mengandalkan kekayaan harta kita. Anak Tuhan tidak boleh mengandalkan kepandaian dan kekuatannya. Anak Tuhan harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sama seperti orang yang mati itu.
Dia pulang tidak bisa membawa apa-apa, dia tidak bisa mengandalkan bahkan kekuatannya sendiri. Dia kembali kepada Sang Pencipta. Sehingga hidup kita harus selalu diingatkan bahwa kita hanya bisa berhasil, kita hanya bisa menjadi pemenang, kita hanya bisa mengalahkan dan melewati situasi sulit tantangan seperti apapun jika hidup kita mengandalkan Tuhan. Jadi andalkan Tuhan supaya saudara berakar kuat ke arah pusat, yaitu Kristus. Yang kedua, saudaraku, akar itu akan bertumbuh ke arah ya, mata air ya, jika menghadapi ancaman kekeringan. Namanya adalah hidrotrop. Kalau yang ke arah pusat bumi namanya geotrop. Kalau yang mencari mata air, ya, akar itu bergerak mencari sumber air, maka itu namanya adalah hidrotrop. Nah, akar ini, saudaraku, juga mengalami pertumbuhan yang spesifik, yang unik, saudaraku. Ya, kenapa? Karena dia tidak akan menyerah menghadapi kekeringan. Ya, dia tahu bahwa akar itu sebagai akar dia akan mensupport dan mensuplai minuman, saudaraku, atau air kepada batang, ranting, daun, bunga yang ada di atasnya, saudaraku. Dia menjadi suppliernya. Jadi dia bergerak untuk mencari sumber air sampai mendapatkan, walaupun jaraknya jauh ya dari tempat pohon itu tertanam, akar itu akan terus bergerak mencari, saudaraku, sampai sepanjang mungkin untuk bisa menemukan sumber mata air itu. Nah, apa artinya, saudaraku, sumber air itu di dalam kehidupan orang Kristen? Ya, Yohanes 15 ayat 3 mengatakan, kamu memang bersih oleh karena firman yang kukatakan kepadamu. Jadi, air yang dimaksud, saudaraku, di dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan. Yohanes 7 ayat 37 mengatakan, kalau engkau percaya kepadaku, kata Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, seperti yang dikatakan oleh firman, maka dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi, saudaraku, sumber air kehidupan itu adalah firman Tuhan. Kalau saudara mau berakar kuat di dalam Kristus, maka saudara harus bersekutu dan dekat dengan sumber air kehidupan, yaitu firman. Apakah saudara merenungkan firman Tuhan setiap hari? Ada lagu yang mengatakan, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Itu diambil dari Mazmur pasal 1, Mazmur Daud. Karena Daud adalah seseorang yang begitu, saudaraku, sangat merindukan firman Tuhan. Dan dia mengumamakan firman Tuhan itu sebagai air. Jadi itu air itu akan mengaliri kehidupannya, yang membersihkan semua yang ada di dalam kehidupannya, saudaraku, dan membuat dia menjadi bertumbuh. Kalau kita ingin kita berakar di dalam Kristus, saudaraku, maka kita harus membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kita harus mengejar firman Tuhan yang tertulis menjadi firman Tuhan yang berbicara, dari logos menjadi rema. Ketika firman berbicara dalam hidup kita, karena kita merenungkannya siang dan malam, saudaraku, maka rema atau firman berbicara itu akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau firman itu setiap saat berbicara, saudaraku, itu luar biasa. Satu kali, saudaraku, ada sepasang suami istri datang ke rumah saya dalam kondisi pandemi. Ya, mereka datang dari luar kota. Ya, mereka datang ke kota Jogja untuk satu tujuan. Terus mereka iseng-iseng, saudaraku, mereka datang ke rumah saya. Ya, mereka pikir kalau bisa ketemu ya puji Tuhan, kalau nggak ketemu nggak apa-apa. Ternyata saya ada di rumah karena memang masa pandemi, jarang keluar rumah, saudaraku, stay at home. Jadi saya temui mereka berdua. Ya, dan mereka berkata, aduh Pak, untung bisa ketemu karena kami juga untung-untungan datang ke sini. Berharap bisa ketemu Pak Stefanus Suyono. Jadi kami ketemu, saudaraku, lalu kami ngobrol, saudaraku, di rumah saya. Setelah ngobrol kira-kira 1 jam, saudaraku, sharing, saudaraku, saya berpikir mereka akan pamit untuk pulang. Nah, tiba-tiba, saudaraku, sang suami berkata kepada saya, Pak, boleh nggak saya minta waktu untuk bicara berdua? Wah, saya tahu ini ada hal serius, saudaraku. Dan kalau dia minta bicara berdua tanpa mau didampingi istrinya, berarti saya bisa menduga ini masalah
keluarga yang dia akan sampaikan. Lalu saya terima dia masuk ke dalam, saudaraku, untuk saya berbicara kepada dia di ruang tertutup, saudaraku. Hanya berdua. Istri saya menemani istrinya di ruang tamu, saudara. Nah, lalu saya tanya, apa yang ingin Anda sampaikan? Lalu dia cerita, saudaraku, bahwa ternyata dia sedang ada di persimpangan jalan. Ya, dia sedang menghadapi satu kenyataan pahit dalam hidupnya. Dan itu terjadi akibat kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Dia akui bahwa dia selingkuh. Ya, lalu istrinya berhasil mengetahui perselingkuhan itu. Dan istrinya stres berat. Istrinya begitu terluka. Istrinya, saudaraku, mengalami situasi yang tidak baik secara mental, ya, secara kejiwaan, saudaraku. Kenapa? Karena sejak kejadian terbongkarnya perselingkuhan itu, ya, istrinya nggak bisa tidur. Sering ketika sedang tertidur, tengah malam terbangun, histeris, saudaraku, nangis sekencang-kencangnya, saudaraku. Lalu nggak bisa dihentikan nangisnya, saudaraku. Ya, ngalami itu sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, saudara. Dan itu membuat suaminya menjadi tertekan karena rasa bersalah. Suaminya udah minta maaf, suaminya sudah memutuskan hubungan dengan wanita itu. Suaminya sudah bertobat, saudaraku. Tapi istrinya sudah terlanjur sangat terluka, saudara. Karena istrinya nggak menyangka. Karena ini perselingkuhan yang kesekian kalinya. Suaminya selalu minta maaf, tapi suaminya ulangi kembali. Jadi dia berkata bahwa kamu nggak perlu minta maaf. Ya, saya nggak pernah bisa mengampuni kamu lagi. Dan istrinya dalam keadaan depresi berat, saudara. Sampai harus minum obat penenang. Ya. Lalu suaminya berkata, Pak, sebetulnya saya sudah betul-betul berhenti dari perselingkuhan saya. Saya sudah tidak punya hubungan sama sekali dengan wanita itu. Tapi melihat keadaan istri saya betul-betul merasa bersalah. Saya bersalah kepada istri, saya merasa bersalah kepada anak-anak, dan saya sudah merencanakan, Pak, saya akan bunuh diri. Dan dia mencari cara, bagaimana caranya dia bisa bunuh diri. Tapi tanpa ketahuan dia bunuh diri. Kenapa? Karena dia berharap kalau dia mati bunuh diri, pihak asuransi akan memberikan uang pertanggungan. Karena dia ikut insurance, ikut asuransi. Jadi dia berkata, lewat asuransi yang turun itu, keluarganya akan bisa mendapatkan uang dalam jumlah yang cukup besar. Tapi dia memikirkan dengan cermat sekali bagaimana caranya supaya pihak asuransi yang akan menyelidiki kematiannya itu tidak tahu bahwa dia bunuh diri. Sedemikian detailnya, saudaraku, dia merancangkan bunuh dirinya. Supaya pihak asuransi pun tidak tahu, istri anaknya juga tidak tahu kalau sebetulnya dia bunuh diri. Ya. Lalu dia berkata, Pak, itu sebabnya saya datang. Saya mau minta nasihat dari Bapak. Akhirnya saya melayani dia, saudaraku. Singkat cerita, saudaraku. Akhirnya, lewat konseling itu, lewat pelayanan itu, dia bersedia untuk membatalkan bunuh dirinya, saudara. Dan dia berkomitmen, dia mau betul-betul merubah hidupnya menjadi benar. Di hadapan, bukan hanya di hadapan Tuhan yang tidak kelihatan, tapi juga di hadapan istri dan anak-anaknya. Akhirnya, saudaraku, ya, dia mengambil keputusan, saya pimpin dia di dalam doa, saudaraku. Lalu pulang dari tempat kami, saudaraku. Ya, saya ajak dia untuk merenungkan firman Tuhan. Satu pasal satu hari. Dan dia harus melaporkan kepada saya setiap hari. Demikian juga istrinya melaporkan kepada istri saya. Jadi kami melakukan perenungan firman Tuhan itu, saudaraku, setiap hari satu pasal. Dan kami saling melaporkan. Supaya kalau dia tidak melaporkan kepada saya bisa tagih, saya bisa koreksi, saya bisa tegur dia. Ya, saya minta kepada dia, jangan pernah bolong. Tiap hari harus, tidak boleh tidak, laporkan kepada saya. Kalau nggak bisa pagi, nggak apa-apa sore. Sore nggak bisa malam, malam nggak bisa tengah malam, pokoknya saya tunggu. Dan dia lakukan itu dengan rajin, saudaraku. Istrinya juga lakukan itu. Waktu istrinya juga bertemu dengan istri saya dan konseling. Istrinya mengatakan, Bu, saya depresi berat. Ya, dan ketika suaminya meminta hubungan intim atau hubungan seks, saudaraku, istrinya nggak bisa.
Kenapa? Dia udah sangat terluka dan dia jijik. Dia trauma. Ya, dia nggak mau berikan seks kepada suaminya. Karena dia jijik. Dia bahkan melihat wajah suaminya aja, dia teringat tentang wanita selingkuhan suaminya. Saudara. Tapi saudara tahu, setelah masuk 2 bulan, saudara, kami merenungkan firman Tuhan. 1 pasal setiap hari. Istrinya memberi laporan kepada istri saya. Dia berkata, Bu, ajaib, ajaib. Kalau semula hati saya begitu terluka dan benci. Saya nggak bisa ampuni suami saya, walaupun mulut saya berkata saya mengampuni. Tapi hati saya tidak bisa mengampuni. Ternyata, setelah saya membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, saya bukan hanya bisa mengampuni suami saya, tapi muncul belas kasihan Tuhan di hati saya untuk suami saya. Saya sekarang rindu menjadi penyembuh bagi suami saya. Dan kalau suami saya meminta hubungan seks, saya melakukan itu dengan penuh kasih. Saya melakukannya bukan karena nafsu. Saya melakukannya bukan karena hal-hal lain. Tapi saya bersedia melakukan dan melayani dia karena kasih. Hati yang berbelas kasihan, Tuhan ubah. Itu sebabnya Yohanes 15 ayat 3 betul-betul itu tergenapi. Kamu memang sudah bersih karena firman yang aku katakan kepadamu. Tuhan bersihkan hati ibu ini, saudaraku, dari kepahitan, dari kebencian, dari dendam, dari traumanya, saudaraku. Dibersihkan. Siapa yang membersihkan hati ibu ini, saudara? Firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan bisa membersihkan? Karena firman Tuhan adalah sumber air kehidupan yang mengalir, saudaraku. Bukan hanya membersihkan hati ibu ini, tetapi dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup yang mengalir dan membersihkan orang lain. Dan dia menjadi penyembuh bagi suaminya. Dan istrinya melaporkan secara bertahap kepada istri saya bahwa suaminya mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Sekarang suaminya begitu memperhatikan istri dan anak-anaknya, nggak lagi cuek, nggak lagi hidup semaunya sendiri. Perubahan-perubahan itu dialami ketika dari hidup dan hati sang istri mengalir aliran-aliran air hidup kebenaran firman Tuhan itu. Jadi ketika seseorang ya, berakar kuat di dalam Kristus dengan dekat dengan sumber air kehidupannya itu firman, bukan hanya hidupnya saja yang akan dibersihkan, tapi hidupnya juga akan dipakai Tuhan untuk membersihkan orang lain lewat ya, aliran-aliran air hidup itu yang tidak pernah berhenti mengalir dari tahta kasih karunia Tuhan. Jadi akar mengalami pertumbuhan yang luar biasa ketika menghadapi 2 ancaman, angin dan kekeringan, ya, geotrop dan hidrotrop. Nah, kalau kita mau berakar di dalam Kristus, saudaraku, maka yang pertama, jangan takut menghadapi angin, ancaman, tapi andalkan Tuhan. Maka engkau akan tetap menjadi kuat dan kokoh, engkau keluar sebagai pemenang. Dan yang kedua, engkau berakar di dalam Kristus. Jangan takut menghadapi konflik, menghadapi kekeringan, situasi yang tidak nyaman. Ya, tapi engkau akan keluar sebagai pemenang juga ketika engkau dekat dengan sumber air kehidupan, yaitu firman Tuhan itu. Amsal pasal 12 ayat 3b mengatakan, akar orang benar tidak akan tergoncangkan. Saya ulangi sekali lagi, Amsal pasal 12 ayat 3b, akar orang benar tidak akan pernah digoncangkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, berkati jemaat-Mu Tuhan, Betani Sangkakala, supaya setiap pribadi yang mendengar kebenaran ini dikuatkan. Mereka mengandalkan Tuhan sepenuhnya, dan mereka dekat dengan sumber air kehidupan, yaitu firman kebenaran firman Tuhan, dan itu yang akan membuat mereka terus bertumbuh ke arah pusat, yaitu Kristus. Mereka bergerak Tuhan ke arah sumber air kehidupan itu. Dan setiap jemaat-Mu berakar kuat di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, kami tidak takut menghadapi masalah, kami tidak takut menghadapi kekeringan. Tuhan yang kami andalkan setiap saat. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jadilah kuat karena akar hidupmu di dalam Kristus yang bertumbuh kuat. Amin.
Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Berikan kepada kami kemampuan untuk merenungkan firman-Mu tadi ya Bapa. Sidang jemaat yang dicintai oleh Tuhan, lakukan firman Tuhan dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk 2 kalinya. Yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan pada jam yang sama. Amin.